Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahma. Hari ini kita masih akan membahas materi aritmetika sosial yaitu pajak dan diskon. Mohon disimak baik-baik ya, Nak. Nah, pajak. Pajak merupakan besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, untuk jenis-jenis pajak itu ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, ada pajak bumi bangunan, ada juga pajak kendaraan. Nah, untuk kali ini jenis pajak yang akan kita pelajari adalah pajak penghasilan, PPH, dan pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, PPH merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk seseorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak. Nah, biasanya pajak ini tuh gaji ya. Orang tua kalian misalnya bekerja di suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Nah, setiap bulannya kan mendapatkan gaji. Nah, gajinya itu setiap bulan dipotong pajak. Nah, kalau PPN ini merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Misalnya kalau kalian belanja di pasar swalayan atau pasar supermarket, nah itu kalian coba deh nanti lihat ya di struknya itu, misalnya total belanjaannya, di total paling bawah ada total belanjaan, nah paling bawahnya lagi ada tulisan PPN. Nah, besar PPN itu biasanya 10% dari barang yang kita beli. Bedanya, jadi kalau misalnya kita itu belanja di warung dekat rumah, harga gula pasir misalnya 15.000, ya udah kita bayar 15.000 aja. Tapi kalau di pasar swalayan, harga yang tertera di kotak etalasenya misalnya 15.000, tapi pas kita bayar adalah misalnya 16.500. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu merupakan PPN yang 1.500-nya itu. Oke. Nah, di sini ada contoh dari PPH, pajak penghasilan, pajak penghasilan. Jadi, cara mencarinya itu kita cari dulu nominal besar pajaknya, yaitu persentase pajak dikali gaji kotor ya. Jadi sebelum kena pajak. Nah, berarti kalau kita mau mencari gaji bersih, itu gaji kotor dikurang besar pajaknya. Nah, contohnya di sini ada penghasilan ayah tiap bulan adalah Rp3.500.000 sebelum dipotong pajak 15%. Berapa gaji ayah setelah dipotong pajak? Berarti diketahui ya. Diketahui gaji kotornya itu Rp3.500.000. Terus besar persentase pajaknya adalah 15%. Yang ditanya itu gaji bersih. Nah, berarti jawab. Jadi kita cari dulu nih besar nominal pajaknya itu persentase dikali gaji kotor ya. Nah, persentasenya 15% dikali 3.500.000. Jadi 15% itu artinya 15/100 ya. Dikali 3.500.000. Oke, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 100. Nah, jadi besar pajaknya dalam bentuk nominal adalah 525.000. Nah, gaji bersihnya tadi gaji kotor dikurang besar pajaknya. Jadi gaji kotornya 3.500.000 dikurang 525.000. Nah, jadinya 2.975.000. Ini jadi gaji ayah setelah dipotong pajak adalah 2.975.000
rupiah. Bisa ya? Lanjut. Nah, ini PPN. Kalau tadi kan dikurang ya. Kalau PPN itu penambahan, tapi tetap carinya dulu nominalnya dulu. Besar pajak dalam bentuk nominalnya berarti persentase PPN-nya dikali harga barang. Nah, berarti harga akhirnya itu harga barang ditambah, kalau PPN ini dia ditambah ya, ditambah PPN. Jadi di sini diketahui harga sebuah buku adalah Rp45.000, ternyata buku tersebut dikenakan PPN 5%. Berapa total buku yang harus dibayarkan? Total harga buku yang harus dibayarkan berarti diketahui harga barangnya itu Rp45.000. Terus besar PPN-nya adalah 5%. Yang ditanya adalah total harga bukunya. Jawab. Nah, berarti ini kita cari dulu nih. Besar pajaknya yaitu persentase dikali harga barang. Nah, berarti persentasenya adalah 5% dikali harga barangnya Rp45.000. Nah, 5% berarti artinya 5/100 dikali Rp45.000. Nah, kita sederhanain ya. Sama-sama dibagi 100 biar mudah menghitungnya. Jadi, 5 dikali 45 itu jadi besar pajaknya 225. Nah, tambahin namanya 1. Jadi besar pajaknya adalah 2.250. Yang ditanya harga akhir ya, atau harga total. Jadi harga barang ditambah PPN. Harga barangnya adalah Rp45.000 ditambah PPN-nya 2.250. Jadi 47.250. Jangan lupa. Jadi total harga buku yang harus dibayarkan adalah Rp47.250. Nah, lanjut berarti diskon. Nah, diskon atau rabat merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan syarat serta waktu tertentu. Nah, semakin besar persen diskon, maka semakin besar pula potongan harga yang diberikan kepada pembeli, sehingga dapat lebih hemat dibandingkan dengan harga sebelum didiskon. Jadi kan kalau tadi kita itu pajak itu mengeluarkan ya, ada penambahan, pokoknya ada penambahan atau mengeluarkan. Nah, kalau diskon ini pengurangan harga, ya jadi lebih murah atau potongan harga. Tapi cara mencarinya juga sama. Carinya itu besar diskonnya nominalnya berarti persentase diskon dikali harga awal. Nah, berarti untuk mencari harga akhir atau harga setelah diskon, itu harga awal dikurang besar diskonnya. Nah, contoh. Sebuah toko memberi diskon sebesar 15% terhadap semua barang. Tono membeli barang seharga Rp200.000. Berapa uang yang harus dibayar Tono? Berarti diketahui harga awalnya itu adalah Rp200.000. Nah, besar persentase diskonnya 15%. Yang ditanya ini berapa uang yang harus dibayar? Berarti harga akhirnya ya. Nah, dijawab.
Jadi kita cari dulu besar persentase diskonnya, yaitu persentase diskon dikali harga awal. Nah, berarti persentase diskonnya adalah 15% dikali harga awalnya adalah Rp200.000. Nah, jadi 15, artinya berarti 15/100 dikali Rp200.000. Ya, jadi sederhanain, silakan disederhanain. Sama-sama bagi 100, jadi 15 kali 2 adalah 30, dikali, tinggal ditambahin nolnya 3, jadi 30.000. Nah, besar diskonnya adalah 30.000. Lalu berarti harga akhirnya itu tadi harga awal dikurang besar diskonnya ya. Jadi harga awalnya adalah 200.000 dikurang besar diskonnya 30.000. Nah, jadi sama dengan 170.000. Jangan lupa. Jadi uang yang harus dibayar Tono adalah, jangan lupa pakai rupiah, 170.000 rupiah. Bisa? Ibu yakin pasti kalian bisa. Ya, lanjut ya yang nomor 2. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% untuk merek sepatu X. Dengan selembar uang 50.000, Satria membeli sepatu tersebut dan mendapat pengembalian Rp2.000. Maka tentukan harga sebelum diskon. Nah, ini berarti diketahui besar persentase diskonnya adalah 20%. Terus Satria dia membayar dengan 50.000, berarti harga akhirnya atau harga setelah diskon itu 50.000 dikurang ya, dikurang Rp2.000 karena kembaliannya 2.000. Jadi sama dengan adalah Rp48.000. Jadi ini harga setelah diskonnya adalah 48.000. Yang ditanya berarti harga awal, harga sebelum diskon. Berarti kita bisa mencari dari harga akhir itu sama dengan harga awal dikurang besar diskonnya. Nah, besar diskon itu sama dengan persentase diskon dikali harga awal. Tolong diperhatikan ya. Berarti harga akhirnya itu 48.000. Harga awalnya tetap harga awal yang dicari. Dikurang persentase diskonnya adalah 20% dikali harga awal. Nah, ini berarti 48.000 sama dengan harga awal dikurang 20/100 harga awal ya. Nah, jadi 48.000 sama dengan harga awal dikurang, ini bisa disederhanain ya, sama-sama dibagi 20. Jadi 1/5 dari harga awal. Nah, ini nih persamaannya sama aja seperti ini. Harga awal ini kan dia punya koefisien 1 ya. Jadi 1 dikurang 1/5. Berarti jadinya 5, ya ini kan 1/1, 5 bagi 1, 5, 5 kali 1, 5. 5 bagi 5, 1, 1 kali min 1, min 1. Jadi sama dengan 4/5. Nah ini jadi 1 dikurang 1/5, jadi sama dengan 48.000 sama dengan 4/5 dari harga awal. Gitu. Berarti lanjut, hapus dulu. Nah, jadi kita balik deh. 4/5 harga awal itu sama dengan 48.000. 4 harga awal itu sama dengan 48.000 per pembagian pindah ruas jadi perkalian ya. Jadi 4 dari harga awal itu sama dengan
240.000. Jadi harga awal sama dengan 240.000 per kalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi harga awalnya adalah 60.000 rupiah. Jadi jangan lupa, jadi harga sebelum diskon adalah, jangan lupa 60.000 rupiah. Atau kalau mau pakai cara rumus boleh. Misalnya, berarti diketahui besar diskonnya adalah 20%, harga akhirnya 48.000, ditanya harga awalnya. Jadi kalau mau mencari harga awal, itu sama dengan 100 per 100 dikurang persentase diskon dikali harga akhir. Nah, ini kurang lebih sama yang kemarin mencari untung rugi, harga jual sama harga beli ya. Jadi 100 per 100 dikurang persentase diskonnya adalah 20, dikali harga akhirnya adalah 48.000. Jadi sama dengan 100 dikali 48.000 jadi 4.800.000 rupiah. Dibagi 100 dikurang 20, jadi sama dengan 80. Nah, ini berarti bisa disederhanakan ya. Di 48 bagi 8, 6, tambah 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, harga awalnya atau harga sebelum diskon adalah 60.000 rupiah. Monggo mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, silahkan ya rumusnya ya. Nah, tuh. Oke, lanjut. Nomor 3, sebuah handphone dijual dengan harga 3 juta rupiah, kemudian mendapatkan diskon 40% ditambah 30%. Berapa harga handphone setelah mendapatkan diskon? Nah, soal nomor 3 ini adalah contoh soal dari diskon ganda. Nah, apakah artinya 40% tambah 30% 70%? Mari kita simak cara menjawabnya. Nah, berarti diketahui harga awalnya itu adalah 3 juta rupiah. Nah, terus besar persentase diskonnya adalah 40% ditambah 30%. Yang ditanya harga setelah diskon atau harga akhir. Jawab. Nah, berarti ini tuh artinya kita melakukan perhitungan diskon pertama dulu 40%, setelahnya baru didiskon lagi sebesar 30%. Jadi bukan artinya diskonnya 70% ya, itu nggak boleh. Jadi kita cari dulu besar diskon yang pertama, itu besar persentase diskon dikali harga awalnya. Nah, diskonnya adalah 40% dikali 3 juta. Nah, jadi 40 per 100 dikali 3 juta. Nah, kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 100 karena perkalian. Jadi 40 dikali 30.000 sama dengan 1.200.000. Nah, kita cari nih harganya, harga akhirnya. Harga akhir atau harga setelah diskon jadi 3 juta rupiah dikurang 1.200.000. Nah, sama dengan harga akhir yang pertama sama dengan 1.800.000. Lalu yang kedua, diskon yang kedua, tapi pakai harga akhir yang pertama. Diskon yang kedua ini besar persentase diskon, tapi dikali harga akhir yang pertama. Nah, bukan harga awal lagi ya.
Jadi 30% dikali 1.800.000. Artinya 30 per 100 dikali 1.800.000. Jadi kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100 supaya mudah perhitungannya. Nah, terus berarti 3 kali 18, berarti jadinya 54, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 540.000 besar diskon yang kedua. Nah, berarti ini harga harga akhir atau total harganya itu berarti 1.800.000 dikurang 540.000. Nah, jadinya 1.260.000. Jadi, harga handphone setelah mendapat diskon adalah, jangan lupa pakai rupiah, 1.260.000 rupiah. Bisa ya, membedakan antara diskon tunggal dan juga diskon ganda. Jadi kalau diskon ganda dihitung dulu yang pertama, kalau udah gunakan harga yang digunakan untuk diskon kedua dari harga yang kedua. Nah, lanjut untuk materi pajak dan diskon itu telah selesai. Tapi Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai materi bunga tunggal yang kemarin belum terbahas. Nah, di sini jadi ada contohnya itu besar persentasenya per bulan. Contohnya Pak Broto mendepositkan uang sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu 2 tahun. Berapa bunga yang diterima Pak Broto jika bank memberi bunga sebesar 1,2% per bulan? Nah, diketahui berarti tabungan awalnya itu kan 1 juta rupiah. Waktunya itu 2 tahun karena dia persentasenya per bulan, jadi kita rubah ke dalam bulan. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. Nah, besar persentasenya adalah 1,2% per bulan. Nah, yang ditanya adalah besar bunga selama 2 tahun. Nah, berarti kita bisa nih cari besar bunga 1 bulan. Nah, jadi besar persentase dikali tabungan awal. Persentasenya itu 1,2% dikali tabungan awalnya 1 juta. Jadi 1,2 per 100 dikali 1 juta. Nah, kita bisa sederhanakan ya 100-nya. Sama-sama dibagi 100, jadi 1,2 dikali 10.000. Jadi sama dengan 12.000. Nah, ini bunga 1 bulan. Karena yang diminta bunga selama 2 tahun, berarti bunga 2 tahun tinggal dikali aja. N dikali besar bunga 1 bulan. Di 24 dikali 12.000. Sama dengan 288.000. Jadi bunga yang diterima Pak Broto adalah 288.000 rupiah. Atau kalau misalnya masih bingung, bisa dilihat di sini ada contoh bunga per bulan, persentase bunga per bulan sama persentase bunga per tahun. Nah, diketahui tabungan awalnya sama-sama 1 juta nih. Nah, yang pertama ini persentasenya 5% per bulan. Terus waktunya 10 bulan. Nah, yang ditanya besar bunganya. Berarti jawab. Nah, boleh kita pakainya jadi besar bunga 10 bulan, kita pakainya N dikali besar persentase dikali tabungan awal. Nah, jadi ini 10 bulan ya, berarti langsung aja dimasukin 10 dikali besar persentasenya
5%, kan karena sama-sama bulan ya, jadi tinggal dikali aja, dikali tabungan awalnya 1 juta. Nah, jadi 10 dikali 5/100 ya, persen artinya 5/100 dikali 1 juta. Sederhanain, sama-sama dibagi 100. Jadi 10 dikali 5, 50 dikali 5.000, dikali 10.000, maaf. Jadinya 500, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 500.000 besar bunganya. Tapi sekarang lihat, kalau dia yang ditanya besar bunga 10 bulan, tapi dia persentasenya per tahun. Karena dia ini belum nyampe ya, belum nyampe 1 tahun, nah maka kita gunakannya yang N/12 dikali besar persentase dikali tabungan awal. Nah, karena dia belum ada 1 tahun nih, jadi pakainya per 12. Jadi 10/12 dikali 5% dikali 1 juta. Jadi ini 10/12 dikali 5/100 dikali 1 juta. Kan? Berarti jadinya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100, terus 12 sama 10 sama-sama dibagi 2, 5/6. Nah, jadi sama dengan 5 kali 5, 25, kali 10.000, jadi 250.000 dibagi 6. Jadi 41, nah, 41.666,66 rupiah ya. Jadi bisa dibedakan kalau misalnya dia persentasenya per tahun tapi dia bunga waktunya 10 bulan atau belum nyampe 1 tahun, dia pakainya N/12. Tapi kalau besar persentasenya per bulan terus waktunya bulan, berarti bisa digunakan langsung tinggal dikali waktunya saja. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh lagi mengenai soal cerita selain di bank. Jadi untuk bunga itu bisa digunakan untuk cicilan atau angsuran. Nah, contohnya seorang pedagang meminjam uang sebesar 1.500.000 dengan bunga 15% per tahun selama 10 bulan. Tentukan cicilan pedagang tersebut tiap bulannya. Nah, diketahui tabungan awalnya, pinjaman awalnya adalah 1.500.000, besar persentase bunganya adalah 15% per tahun, dan waktu cicilannya adalah 10 bulan. Nah, langkah pertama itu yang ditanya adalah besar cicilan ya, atau angsuran tiap bulan. Oke, jawab. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu nih, besar bunga 10 bulan, karena di sini waktunya bulan, persentasenya tahun, berarti kita makanya yang N/12 dikali besar persentase dikali cicilan awal, dikali pinjaman awal, atau besar pinjamannya. Nah, ini berarti 10/12 dikali persentasenya 15%, dikali pinjamannya itu sebesar 1.500.000, ya kan? Nah, berarti 10/12 dikali 15/100 ya, persen itu artinya 15/100, dikali 1.500.000. Nah, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 100 ya, karena perkalian. 12 sama 10, 10 bagi 25. 10 bagi 25, 12 bagi 26. Jadi sama dengan 1.125.000
dibagi 6. Nah, itu hasilnya adalah jadi besar bunga 10 bulan itu 187.500. Oke, nah berarti karena dia tanyanya angsuran atau cicilan, nah ini rumusnya. A sama dengan pinjaman awal ditambah bunga per waktunya. Jadi atau bisa dibilang angsuran itu tabungan akhir atau total tabungannya, total pinjamannya dibagi waktunya. Jadi 1.500.000 ditambah besar bunganya 187.500 dibagi 10. Boleh dicoret tidak? Tidak, karena ini bentuknya penjumlahan ya. Jadi ditambah dulu 1.687.500 dibagi 10. Jadi sama dengan 168.750 angsurannya. Jangan lupa. Jadi cicilan tiap bulan pedagang tersebut adalah 168.750 rupiah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya nak ya. Nah, ini ada latihan soal. 3 soal, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.